Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Inggris. Dan sekarang saya akan menerangkan beberapa materi dari pembelajaran perkembangan peserta didik. Pembahasan 1. Hakikat perkembangan 2. Karakteristik dan perbedaan individu 3. Pertumbuhan dan perkembangan individu dan yang keempat, kebutuhan remaja. Akan tetapi saya hanya akan membahas terkait 3 materi pembahasan saja. Hakikat perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmaniah, maupun psikis, rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis. Perubahan yang terjadi dalam perkembangan bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik secara fisik maupun psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya seperti kemampuan berjalan kaki seorang anak. Progresif. Perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Contoh perubahan proporsi tubuh pada anak. Berkesinambungan. Perubahan yang terjadi pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contoh, untuk dapat berjalan, seorang anak harus melalui beberapa proses terlebih dahulu, seperti terlentang, tengkurap, duduk, dan berdiri. Ciri-ciri perkembangan. Terjadi perubahan ukuran dalam aspek fisik, terjadi perubahan proporsi dalam aspek fisik, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, dan munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik. Prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang tidak berhenti sepanjang hidup individu. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan terjadi pada tempo berlainan. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas, dan setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Materi kedua ada karakteristik dan perbedaan individu. Karakteristik individu. Kata individu berasal dari bahasa Yunani individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Karakteristik individu adalah ciri, sifat, atau karakter bawaan atau heredity yang dimiliki oleh setiap individu yang membedakannya dengan individu lain. Karakteristik individu ini bisa diperoleh melalui faktor keturunan maupun faktor lingkungan yang membentuknya. Karakter juga dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku tersebut mengandung 5 jangkauan, yaitu berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam sekitar. Perbedaan individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual. Menurut Gary, perbedaan individual dikategorikan ke dalam bidang-bidang berikut. Perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, perbedaan kecakapan dan kepandaian di sekolah, perbedaan kognitif, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa, perbedaan dalam kecakapan motorik, perbedaan dalam latar bakat, perbedaan dalam bakat, dan perbedaan dalam kesiapan belajar. Dan materi yang ketiga yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan individu. Di sini saya hanya akan membahas tentang pengertiannya saja. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu.
Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.